Welcome to Ishtis Community. Thank you for joining us. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Iktes yang kami kasihi, terima kasih sudah hadir dan beribadah di Iktes Community. Jadwal ibadah kita akan tetap berlangsung di jam 1 siang tepatnya di Tower Enggano. Untuk persembahan dan permohonan doa, kami menyediakan kotak persembahan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Kalau saya bilang ada sukacita, Bapak Ibu bilang sukacita, sukacita. Ui. Udah kayak anak sekolah minggu ya. Oke. Ada sukacita? Oke. Dengan begitu saya percaya bahwa Bapak Ibu siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersukacita kepada Tuhan di siang hari ini. Ada amin? Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat datang menderu?
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Yes, ini kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di setiap langkah kami, Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Pakai kami Yesus. Kami perlu Engkau di setiap hidup kami. Katakan Yesus, kami perlu Engkau. Haleluya Yesus. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita, karena Dia adalah Allah yang pantas dan layak menerima puji-pujian. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Itu karena gerakan Roh Kudus-Mu yang membuat kami datang ke sini ya Yesus. Tuhan Bapa yang baik, ini kami mau beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Ibadah yang kami laksanakan di gedung ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kami mau alaskan itu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Yeay. Mari kita bermazmur bagi Dia. Recaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati-hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Yesus, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Betul Bapa di surga, hidup kami adalah untuk menggenapi semua firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan hidup tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau di dalam kami Bapa. Tuhan yang khusus yang baik, jika sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan. Setiap ketika benih firman ditaburkan Tuhan, benih itu boleh tumbuh dan boleh berbuah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan banyak orang Tuhan boleh merasakan buah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Engkau tutup bungkus dia Tuhan dengan Kau saudara-Mu Tuhan, dan Kau sembunyikan dia di belakang salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya ambil tema tentang fokus pada satu titik. Ya. Ketika saya ditanya tema apa, mikir saya, apa ya? Biasa kan saya nggak pernah, biasa waktunya 2 bulan, 3 bulan ya. Ini 1 bulan langsung gitu ya. Benar-benar PR gitu kan. Temanya apa? Waduh, apa nih? Gitu kan. Akhirnya saya mikir, ya udah coba ya Tuhan apa ya?
saya coba ambil tema fokus pada satu titik. Sering kali Bapak Ibu, dalam kehidupan kita tuh pasti punya, fokus kita tuh kadang teralihkan. Ya, fokus kita tuh berpikir, hari ini cukuplah hari ini. Ya, mungkin anak-anak muda berpikir YOLO. Ya, anak-anak muda berpikir YOLO. Ya, you only live once. Kan kita hidup cuma sekali. Ya udahlah ya. Penting hari ini cukuplah hari ini. Ya. Apa sih yang kita mau bicarakan tentang fokus pada satu titik ini? Saya senang sekali Bapak Ibu kalau misalnya anak saya si Feby itu sering kali ngajak saya gitu ya. Pak, cari archery yuk gitu ya. Kita sering banget main archery gitu ya, memanah. Dan satu hal yang senang adalah, pertama sih nggak mau, apa sih archery, apa sih gitu kan. Lalu saya ikut tuh main sama dia. Saya main, seru juga ya ternyata ya. Dan dengan jarak 10 meter itu untuk mencari titik yang tepat di lingkaran tengah itu sulit banget. Udah coba, nanti sebelah sana lah, sebelah sini lah ya. Sama dengan seorang pemanah Bapak Ibu. Seorang pemanah pasti akan mencari namanya satu titik. Betul ya. Kalau kita tanya sama seorang pemanah, pasti pemanah mengatakan, pasti dia akan mengincar satu titik di mana dia mengincar titik tengah yang poinnya paling tinggi. Ya. Semua panah pasti akan diarahkan ke sana. Ya. Dan pemanah itu nggak akan mungkin asal tembak kiri, tembak kanan. Ya. Sama dengan hidup kita. Hidup kita pasti punya fokus. Setiap orang, setiap pribadi, pasti dari kita pasti punya namanya fokus masing-masing. Ini apa ya? Help. Oke. Seorang pemanah akan fokus menargetkan hanya pada satu titik. Dia nggak akan mungkin dia akan cari yang bagian lingkaran putih atau lingkaran yang di lingkaran kedua. Ya, kan ada 1, 2, 3, 4. Pasti akan cari sentralnya, di pusatnya. Sama dengan hidup kita. Hidup kita pasti akan mencari sesuatu yang berfokus pada kita. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, banyak dari kita tuh kita sibuk. Ya, kita sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu. Fokus kita itu hanya ke masa lalu. Ya, fokus kita hanya kembali pada masa lalu. Ya, kita sibuk tuh ke masa lalu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh, ya mungkin tadi udah kebaca, ya. Satu tokoh yang sangat fenomenal di dalam Alkitab, ya. Dan nama dia disebut 2 kali di dalam satu kitab dia disebut lagi. Ingatlah tokoh ini, seperti itu, ya. Kita kan sama-sama bahas tentang tokoh. Ada yang tahu ini tokoh siapa? Istri Lot, betul. Ya, kita bicara tentang istri Lot. Kenapa sih istri Lot itu sangat fenomenal? Ya, kita mau baca dari Kejadian 19 ayatnya 24 sampai ke 26. Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 26. Saya akan baca ayat 24, Bapak Ibu akan baca ayat 25 dan 26 kita akan baca sama-sama. Oke? Demikian firman Tuhan. Hilang Alkitabnya. Mati lagi ya? Oke. Oke, kita buka yuk Alkitab suci elektronik kita. Kita buka dari Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-24 sampai ke-26. Sebelum kita baca Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita tentang di mana Tuhan akan meluluhlantakkan kota Sodom dan Gomora. Ya. Yuk, saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bapak Ibu, ayat 26 saja. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, di ayat ini saya akan ambil dari ayat ini ya. Seringkali kita tuh melihat ke belakang. Alkitab menggambarkan, kalau kita baca di ayat perikop sebelumnya, di ayat yang di Kejadian ayat 19,
dari ayat yang pertama itu menceritakan tentang kisah ceritakan asal mula kenapa Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Ya. Kita tahu bersama Sodom dan Gomora adalah bukan kota yang benar. Ya, semua penduduknya itu adalah orang-orang yang mungkin hidupnya adalah orang-orang yang pencinta sesama. Orang gay, orang-orang lesbi. Ya. Bahkan ketika dua malaikat datang ke rumahnya si Lot dan dijamu oleh Lot dan diminta nginap, bahkan semua penduduk itu ingin meminta, ayolah tamu itu keluarin kita bisa pakai gitu ya ibaratnya. Tapi Lot bilang enggak, lebih baik 2 anak perempuanku saja. Terserah mau diapain terserah, tapi jangan 2 tamu ini. Akhirnya karena itu Tuhan berkenan sama Lot gitu ya. Tuhan sama mengasihi Lot dan 2 putrinya. Sebenarnya seharusnya ada Lot itu memiliki 2 menantu pria, 2 putri dan istrinya. Tapi di Alkitab dicatat ketika Lot dan istrinya keluar dari kota Sodom dan Gomora dan dia minta ke kota kecil yang dari sekarang bernama Zoar, kota Zoar di sana. Dia dulu nggak ada nama kota Zoar, tapi karena Lot bilang, malaikat minta Lot untuk pergi ke pegunungan, untuk bersembunyi di sana. Tapi Lot bilang kalau ke pegunungan kami keburu mati. Boleh nggak ke kota kecil itu aja? Kata malaikat Tuhan, ya udah nggak apa-apa ke sana saja. Makanya kota itu dikasih nama Zoar. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Kenapa kita mau bahas tentang Lot ini? Ya. Istri Lot ini sangat fenomenal Bapak Ibu. Ya. Kita tahu bersama Lot itu memiliki harta yang banyak. Betul ya. Dia memiliki ternak yang banyak, budak yang banyak, bahkan dia memiliki segala sesuatu yang banyak. Ya. Kita mau fokus Lot adalah apa yang Tuhan katakan kepada Lot, apa yang Tuhan janjikan sama Lot. Tapi si istri Lot ini beda Bapak Ibu. Istri Lot ini berfokus apa yang ada di belakang dia. Ya, di belakang dia Bapak Ibu. Nah, ketika kita lihat cerita tentang Lot ini, ya kita tahu bahwasanya seringkali kita tuh juga sama seperti istri Lot ini. Kita tuh sibuk fokus dengan apa yang ada di belakang hidup kita. Kita sibuk dengan apa yang ada di masa lalu kita. Ketika Lot dan istrinya keluar dari kota Sodom dan Gomora, dia hanya membawa apa yang nempel di badan dia. Lot tidak membawa suruh budak-budaknya, ayo yuk keluarin harta-harta, enggak Bapak Ibu. Kenapa kita bisa tahu? Karena Alkitab mencatat malaikat Tuhan menarik tangan dari Lot untuk dan suruh buru-buru keluar. Ya, sebelum menjelang pagi. Artinya Lot itu keluar tanpa membawa apapun, hanya benar-benar badan apa yang ada di badan dia. Ya. Lot tidak berkata sama Tuhan, Tuhan boleh gak saya ambil dulu barang? Boleh gak saya beresin dulu barang? Tapi Lot pergi dengan istrinya tanpa membawa apapun. Dia hanya pergi, bahkan menantunya pun, 2 menantu laki-lakinya itu mengolok-olok Lot. Diolok-olok, apaan sih? Makanya Lot hanya pergi dengan kedua putri dan istrinya. Tapi apa yang terjadi ketika malaikat Tuhan bilang jangan nengok ke belakang ya. Tapi badung gitu ya, istrinya ini dia nengok ke belakang. Ya. Kita sebagai pribadi seringkali juga kita seperti itu. Kita melihat apa yang ada di 3 hal. Pertama adalah masa lalu kita. Saya pernah Bapak Ibu menjadi seorang pribadi yang selalu melihat masa lalu. Saya pernah bertumbuh menjadi anak yang selalu melihat masa lalu. Oh masa lalu kan aku begini, aku kan dulu begini, aku begini. Saya berfokus pada itu dulu. Lalu saya berfokus dengan apa yang namanya masa kini. Ya, yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa kini. Banyak orang Bapak Ibu yang dia hanya berfokus pada apa yang ada di masa kini. Nilai dolar hampir 20.000, barang-barang pada mahal, bensin mahal, semua. Pokoknya berhubungan dengan masa kini tuh difokusin ke sana. Harga-harga semua naik, ini semua naik. Dia hanya berfokus pada itu. Ya. Tapi Lot belajar, Bapak Ibu. Lot tidak melihat apa yang terjadi pada saat ini tentang Sodom dan Gomora. Lot tidak berpikir, oh kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Lalu gimana hartaku, gimana ini enggak. Lot tidak berbicara tentang masa kini.
atau masa lalu dia. Tapi Lot berbicara tentang apa yang ada di depan dia. Itu yang kita mau belajar sama-sama dari sikap dari Lot tersebut. Ini Bapak Ibu, kita berfokus pada 3 hal ini. Yang pertama adalah masa lalu. Ya, kita selalu berfokus pada masa lalu kita. Bagaimana masa lalu kita, lalu masa kini tentang problema hidup kita gimana. Tapi kita lupa Bapak Ibu. Tadi lagu terakhir itu sangat baik ya. Hidup kita itu bersama Tuhan, Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengimani lagu itu? Apakah kita merasa yakin, oh masa kini itu ya udah gitu loh. Fokus kita jangan hanya ke masa kini, tapi kita mau belajar untuk ke masa depan kita. Banyak orang berpikir masa depan bicara tentang materi, tentang berkat. Ya. Orang bicara tentang bagaimana kita diberkati, bagaimana kita hidup kita itu menjadi harus miliki ini. Kita mau belajar Bapak Ibu bersama. Banyak hal dalam hidup kita yang kita tuh kadang miss. Ya. Yang Tuhan mau dari Lot adalah kehidupan. Seandainya Lot tidak menurut apa kata Tuhan, dia balik lagi pulang ke rumah, dia ambil itu harta dia panggil itu semua budak-budak dia panggil itu semua untuk diangkut ke keledai, lalu diangkat. Saya yakin percaya Lot tidak akan hidup pada saat itu. Mungkin dia akan menjadi tiang garam juga, seperti istrinya. Terkadang kita tuh berfokus pada masa lalu kita. Kita tuh berfokus pada masa kini, pada masa saat ini. Segala sesuatu beda. Ya. Tapi kita lupa satu hal. Kita lupa tentang masa depan kita. Kita lupa tentang bagaimana kita ke depannya. Apa sih tujuan hidup kita? Apa sih fokus hidup kita untuk masa depan kita? Mengapa kita harus fokus kepada Tuhan? Yang pertama adalah masa lalu membuat kita itu memandang ke belakang dan membuat kita takut akan melangkah. Masa lalu dan membuat kita mati secara rohani. Sadar atau tidak Bapak Ibu? Terkadang kalau kita fokus pada masa lalu kita tuh nggak akan pernah melangkah. Ya, kalau saya selalu berfokus kepada masa lalu saya, mungkin saya nggak akan ada di depan sini mungkin. Kalau saya ingat masa lalu saya, mungkin saya tidak mau ke gereja lagi. Saya nggak akan nyentuh lagi namanya gereja. Kalau saya ingat, lalu yang kedua Bapak Ibu, masa kini. Terkadang orang tuh nyaman, ya orang tuh nyaman dengan pada saat masa kini kita. Ya, ada yang nyaman, mungkin ada yang nyaman, orang yang mungkin banyak, mungkin yang berkelebihan, mungkin nyaman. Ya, tapi bagaimana dengan orang yang mungkin pusing gitu ya dengan segala sesuatu. Aduh, usaha gua di sana gimana ya? Di sini gimana ya? Aduh, ini pemerintah gimana sih? Ini gimana sih? Ya, kita tuh khawatir tentang masa kini kita. Masa kini itu membuat fokus kita tuh teralihkan pada zona nyaman dan takut untuk bergerak ke depan. Sadar atau tidak, ketika kita berada di zona nyaman kita nggak mau bergerak. Ya udah, begini aja. Yang penting hari-hari bisa makan, hari-hari bisa ada berkat, ya sudahlah. Ya. Tapi kita lupa Bapak Ibu. Kita lupa dengan apa namanya masa depan. Masa depan adalah kemenangan dan yang membawa kita dari kemuliaan ke kemuliaan. Ya, masa depan kita adalah kemenangan yang membawa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan lain. Nah, ini yang kita jarang lihat yang ke masa depan kita. Banyak orang yang hanya fokus pada masa lalu dan masa kini. Sibuk dengan apa yang ada beredar di masyarakat, ya. Sibuk dengan berita-berita yang ada, tapi kita sibuk tentang masa depan kita sebagai seorang anak Tuhan. Kita lupa tujuan kita sebagai anak Tuhan itu apa. Kita lupa fokus anak Tuhan itu apa. Sorry. Ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Cerita tentang istri Lot itu diungkapkan kembali dalam satu kitab, yaitu Lukas 17. Dalam kitab Lukas 17 ayat 28 sampai 32, ini judul perikopnya adalah tentang kedatangan kerajaan Allah.
Kita tuh lupa masa depan kita ya ini. Ya, siap atau tidak Bapak Ibu, inilah masa depan kita. Saat Tuhan datang kedua kalinya. Ya, seringkali kita tuh mendengar di gereja khotbah tentang berkat. Kita seringkali dengar kata, ayo kita menabur. Kita seringkali dengar begini, tapi kita lupa. Kita lupa dengan masa depan kita pribadi. Kita lupa bahwasannya Tuhan tuh mengingatkan kita untuk tidak seperti istri Lot. Dalam Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 32, firman Tuhan mengingatkan kita. Ya. Ini judul perikopnya tentang kedatangan kerajaan Allah. Boleh kita baca sama-sama Lukas 17 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan, bukankah kita seperti itu saat ini Bapak Ibu? Kita saat ini kita makan minum, kita beli dan jual, kita sibuk dengan aktivitas kita. Ya, mereka menanam dan membangun. Bukankah kita saat ini juga seperti itu? Ya, kita sibuk dengan masa kini kita sibuk dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Artinya, ayat ini saya belajar satu hal Bapak Ibu. Terkadang kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Ya. Kita nggak tahu bagaimana kita ke depannya. Saya ingat dengan satu pegawai saya gitu ya, ketika dia cerita sama istri saya agak shock. Ya. Dia bilang seperti ini, kalau Tuhan panggil saya saat ini, saya siap. Berapa banyak dari kita yang ketika ditanya, siap gak kalau Tuhan panggil? Pasti gitu. Fokus kita adalah tentang masa depan kita. Masa depan kita adalah bagaimana ketika Tuhan datang. Seringkali kita tuh jarang mendengar tentang apa yang terjadi nanti. Ya, firman Tuhan sudah ingatkan kita inilah adalah tanda-tanda akhir zaman itu udah ini akhir tanda akhir zaman gitu ya. Tapi kita tuh lupa. Ya. Kalau misalnya kita nanti seperti pada saat kita keluar, ya, lalu Tuhan binasakan kita, ya Tuhan panggil kita, bukan binasakan, maaf, katanya salah. Kalau Tuhan panggil kita, ya, apakah kita sudah siap? Fokus kita mungkin seringkali kita sibuk dengan hal-hal dunia. Kita sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan berkat. Berkat. Pernahkah kita bersama-sama berpikir, yuk kita sama-sama mikir tentang masa depan kita. Kita nggak tahu kapan itu hal yang terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu adalah bagaimana kita mempersiapkannya. Apakah kita sudah siap? Apakah kita selalu berpikir kita mau balik ke belakang? Apakah kita mau selalu lihat seperti si istri Lot yang dia bilang, jangan ada ke belakang ya. Tapi dia nengok ke belakang. Kenapa dia nengok ke belakang? Karena ada harta dia. Kenapa dia nengok ke belakang? Karena dia ada budak-budak dia, ada saudara dia, mungkin ada menantu dia, 2 orang pria itu. Makanya istri Lot gak fokus. Ya. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Fokus kita harus ke depan. Saya lupa tadi Bapak Ibu, saya mau bawa alat peraga tadi, cuman nggak sempat beli. Ya. Oke, ayat yang 30. Nah, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ya. Jarang sekali saya ke gereja dengan khotbah tentang, ayo Bapak Ibu, siap tidak siap, kita harus siap. Ketika Tuhan datang, kita sedang ngapain? Apakah kita sedang sibuk pelayanan? Ataukah melihat kita tuh sedang sibuk dengan apa yang kita kerjakan saat ini? Kita mau belajar Bapak Ibu. Ya. Jangan lihat ke belakang. Ya. Jangan lihat ke belakang lagi, fokus ke apa yang ada di depan kita. Kita nggak tahu. Kita mau belajar hari ini. Mati lagi. Ntar,
Nah, ya. Banyak hal Bapak Ibu yang kita mau bisa pelajari dari Israel Lot ini. Kita tahu cerita sebelumnya dalam Alkitab bahwasanya kan ada Lot dan Abraham. Awal mulanya kan ketika mereka disuruh pilih salah satu area, suruh pilih salah satu daerah, dan Lot memilih daerah Sodom dan Gomora yang saat itu dibilang tempatnya makmur gitu ya. Nah, ternyata seperti itu Bapak Ibu. Kita tuh belajar segala sesuatunya itu apa ya? Ketika kita banyak hal yang kita pikirkan di masa lalu kita, masa kini kita, masa saat ini ya terutama, kita tuh lupa. Ya. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Kita lupa tentang hal ini. Kita lupa, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalaupun Tuhan panggil, ya, saya berharap ketika Tuhan panggil, saya ada pada saat dimana saya melayani Tuhan. Bukan ketika saya berada di tempat yang tidak semestinya. Atau ketika saya sedang sibuk untuk menimbun segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sibuk dengan hal-hal yang mungkin bagi kita, kita mau belajar. Ya, kita mau belajar sama-sama, yuk kita sama-sama belajar untuk mencari hal yang kekal. Bukan hal yang duniawi. Duniawi penting gak? Penting. Nggak ada yang bilang dunia itu gak penting. Kita masih butuh uang buat beli makan. Kita masih butuh uang buat beli kebutuhan kita. Tapi apakah kita hanya fokus pada apa yang saat ini ada? Apakah kita fokus dengan apa yang ada pada saat ini? Kita mau fokus untuk sesuatu yang memang tujuan akhir kita. Lagu-lagu hari ini tuh benar-benar sangat memberkati sekali. Lagu-lagu hari ini tuh benar-benar membuat kita tuh ingat, oh Tuhan tuh kita tuh harus ada ya dalam hidup kita. Hidup kita tuh harus dipenuhi oleh Roh Allah. Di ayat yang ke-31, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di keladang, janganlah ia kembali. Ya, ini mengingatkan kita, ayat ini mengingatkan kita. Ketika saat itu tiba, kita tuh nggak bisa, ya, kembali lagi nggak bisa bilang sama Tuhan, bentar ya Tuhan, aku mau ambil dulu harta saya mau kasih anak saya, bentar dulu ya, saya mau bikin surat wasiat dulu, bentar ya, saya mau ngurus perusahaan saya dulu, bentar ya, saya mau begini dulu, saya mau begitu dulu, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, di sini terkatakan barang siapa pada saat itu sedang mengalihkan rumah dan barangnya ada dalam rumah, janganlah turun untuk mengambilnya, demikian juga orang yang sedang di dalam, janganlah ia kembali. Artinya apa? Sama seperti Lot. Kenapa dia jadi batu tiang garam? Karena dia berpikir untuk kembali. Dia berpikir untuk mengambil kembali barang dia. Ya, makanya dia jadi tiang garam. Ya, karena dia masih berpikir masa lalu dia. Dia berpikir tentang harta dia. Ya, di ayat ke-32, ingatlah akan istri Lot. Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 17:32, Tuhan ingatkan gini. Ingatlah akan istri Lot. Ya. Terkenal istri Lot ya, sampai menjadi contoh buat anak-anak Tuhan. Ingatlah akan istri Lot. Ya, kenapa istri Lot? Kenapa enggak yang lain? Ya. Karena istri Lot, dia hatinya, pikirannya berfokus kepada apa yang ada dia punya pada saat ini. Dia nggak berfokus pada apa yang di depan kita. Mungkin ada saatnya kita Bapak Ibu, kita mau fokus pada satu hal, yaitu apa yang menjadi masa depan kita. Kita mau berfokus, kita ke gereja, kalau itu jadikan hanya sebagai formalitas, pelayanan kita kalau hanya sebagai formalitas, ya, mungkin gembala kita akan memberikan kita input, ya, mungkin gembala kita akan membimbing kita. Tapi semua kembali kepada kita lagi Bapak Ibu. Ya, semua itu ada di fokus kita. Apakah kita mau fokus ke masa depan kita, atau kita hanya fokus pada masa lalu kita? Ya. Atau kita mau jadi fokus pada masa kini? Ya, kembali lagi pada kita Bapak Ibu. Semua itu kita yang punya pilihan. Karena karena kita dikasih free will, bukan robot ya, oleh sebab itu kita
pilihan bagaimana kita mau fokus ke masa depan. Itu titik itu ya. Ya, ada satu lagu dulu, tetap fokus apa? Gimana? Penyanyinya di situ tuh penyanyinya. Tetap fokus pada satu titik ya. Gimana lagunya? Entah kalau saya nyanyi kita pada rebah semua. Nggak enak sih kalau nyanyi kita pada rebah semua. Rebah bukan karena kepenuhan Roh Kudus, bukan. Rebah karena enak dengar suara saya nyanyi gitu ya. Ya, jadi ada satu lagu dulu waktu Olimpiade, Agnes Mo kalau nggak salah nyanyi ya. Atau Devimo yang nyanyi. Oh bukan ya, bukan Devimo ya, lupa. Ya. Jadi kita tuh diminta fokus pada satu titik, pada satu kemuliaan di mana kita tuh akan terima gitu loh, ya. Di akhir kita, ya. Kita tuh kadang sibuk dengan usaha, dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, tapi kita sibuk, lupa kita mikir gini. Ya. Di sekolah saya ada satu seorang guru baru gitu ya, guru agama. Dia sering gitu ya, sering ngobrol gitu sama saya. Terus saya bilang, udahlah, hidup itu cuma satu, hidup melayani Tuhan, Tuhan panggil dalam kehidupan kita melayani, ya sudah, puji Tuhan. Tapi kalau kita, Tuhan panggil kita pas kita lagi dalam keadaan nggak benar, aduh, gitu ya. Berbahagialah kita yang saat ini sedang hidup dalam melayani Tuhan, hidup dalam rencananya Tuhan, hidup dalam pemeliharaannya Tuhan, itu ada sebuah anugerah. Kita kalau diselamatkan itu adalah anugerah, betul ya Bapak Ibu ya? Anugerah kalau kita bisa selamatkan. Makanya firman Tuhan katakan fokus kita adalah bukan apa yang kita punya pada saat ini, tapi kita lupa akan apa yang terjadi pada masa depan kita. Masa depan kita bukan hanya berbicara tentang 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, nanti anak cucuku gimana ya, bukan itu Bapak Ibu. Tapi adalah masa depan kita ada pada satu titik di mana kita, goal kita adalah ketika Tuhan menganggap kita adalah hamba yang setia. Titik itu adalah di mana Tuhan, kita fokus pada Tuhan dan kita, goal kita adalah ketika Tuhan menganggap kita hamba yang setia dan kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Itu masa depan kita. Bukan apa yang kita punya sekarang. Ya. Kalau kita punya mobil Tesla, terus kita nantinya diakui sama Tuhan, siapa kamu? Aku gak kenal. Aduh, sakit banget gitu ya, digituin gitu ya. Mungkin banyak gereja yang itu yang seperti saya katakan gitu ya. Kita cuma bicara tentang berkat. Ya. Kita bicara tentang hal-hal yang mungkin yang enak-enak didengar. Tapi jarang gereja yang memberitakan, ayo ini udah saatnya loh. Kita sekarang tuh belajar mempersiapkan diri. Belajar pada fokus pada satu titik yaitu masa depan kita. Masa depan bukan sebagai seorang pribadi, tapi masa depan kita sebagai seorang anak Tuhan. Mau kemana kita nantinya? Ya, semua pilihan kita. Jadi mari Bapak Ibu kita mau sama-sama fokus untuk hal ini. Sorry. Ya. Di dalam Alkitab, saya menemukan beberapa tokoh Alkitab yang tetap fokus pada Tuhan. Contohnya seperti Daniel. Daniel ketika kita tahu semua ya Bapak Ibu, ini cerita sekolah minggu pasti Bapak Ibu tahu lah ya. Udah khatam lah ya soal ini, udah sering baca Alkitab. Kalau Daniel itu dia meskipun dia dimasukin ke gua singa sekalipun dan dia bilang sekalipun Tuhan tidak menolongku, ia tetap Tuhan, ia tetap baik. Ya, kita bicara tentang masa kini juga. Ya, masa kini kalaupun masa depan kita sekalipun Tuhan nggak tolong ya tetap Tuhan baik. Ya, sampai mati, sampai Daniel meninggal pun juga tetap Daniel memiliki fokus yang benar, fokus pada Tuhan. Lalu ada Yusuf, ya, ada Musa dan juga ada Paulus. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang saya ambil adalah tokoh-tokoh yang fokus kepada Tuhan. Fokus pada masa depannya. Karena dia tahu dengan bersama Tuhan ya, ada sebuah kemenangan, ada sebuah kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang baik bersama Tuhan.
Jadi tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang memang sangat baik. Ya, kita mau belajar seperti mereka. Ya, kita mau belajar untuk 3 hal tadi. Ya, ada 3 hal yang saya dapatkan dari cerita istri Lot ini. Ya. Alkitab tidak mencatat, ya, si istri Lot itu membawa banyak hal, tapi Alkitab mencatat bahwasanya Lot dan 2 putrinya dia tetap hidup. Ya. Saya berusaha mengambil tentang hidup secara rohani. Lot tidak berpikir tentang apa yang dia punya, udah hilang, tapi Tuhan tetap memberkati si Lot. Ya. Ketika dia keluar dari kota Zoar, kalau kita baca di ayat selanjutnya, Tuhan memberkati si Lot itu keluar dari kota Zoar, dia ke pegunungan ya, dengan 2 putrinya, dan Lot tetap memberkati Tuhan tetap memberkati Lot. Ya. Jadi kita mau belajar fokus pada 3 hal ini Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang kita ingin fokus, ya. Ya. Udah kesimpulan aja. Waduh, ya. Gimana sih? Slide-nya habis. Jadi Bapak Ibu, kita mau fokus pada 3 hal. Ya. Yang pertama, fokus pada masa lalu tidak akan membuat kita bergerak. Jadi kalau kita fokus pada masa lalu, ya begitu-gitu aja masa lalu kita, nggak akan ada perubahan. Ya, kita mau belajar sama-sama, jangan kita fokus pada masa lalu kita. Ya. Yang kedua, kita diberikan kasih karunia dan Tuhan memberikan kemurahan dengan memelihara hidup kita. Itu masa kini. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sibuk dengan fokus pada masa kini, buat apa kita mikir masa kini gitu loh. Karena kan Tuhan udah janji, ya. Kalau Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memberikan kita tuh lebih daripada burung di udara dan bunga bakau di padang. Ya. Dan Tuhan juga sudah berjanji gitu ya. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, jadi kita nggak usah berfokus pada masa kini. Tetapi fokuslah kepada yang kekal. Bukan pada yang sementara. Kita mau belajar Bapak Ibu dari istri Lot. Never turn back. Ya, jangan pernah melihat ke belakang atau kita menoleh ke belakang. Kenapa? Karena hal yang ke belakang itu tidak akan pernah membuat kita maju. Hal yang ke belakang itu tidak akan membuat kita bergerak. Ya. Boleh gak seharusnya ini istri saya nih yang berikan kesaksian. Karena kemarin dia mau pengen berikan kesaksian, dia bilang gitu kan. Kemarin, cuman ya saya spill dikit boleh yang? Spill dikit lah ya, ini fokus ke depan Bapak Ibu. Jadi itu waktu ya bersyukur lah ya. Udah Feby udah selesai ya, udah lulus gitu ya. Dan Bapak Ibu bersyukur gini, ketika Feby pertama kali masuk ke Sampurna University, kalau dari segi manusia nggak bisa. Ya, ini masih berfokus pada fokus ke depan ya Bapak Ibu ya, masih sesuai dengan tema. Ketika dia bilang mau masuk Sampurna University, terus Mami bilang yaudah masuk aja. Dia ngomong sama saya, "Pah gimana?" Aku bilang, kalau papa sih angkat tangan. Ya, kalau saya angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Lumayan gede gitu ya, lumayan gede angkat tangan gitu ya. Mama juga, tapi satu hal yang saya bilang gini, kamu fokus gitu ya, fokus dengan apa yang menjadi target kamu. Ketika kamu itu dari Tuhan, kalau itu dari Tuhan, percayalah, Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengakhiri. Betul? Kita bicara tentang fokus masa depan dia. 4 tahun berjalan hanya dengan iman, dengan kalkulator iman. Betul ya Yang ya? Karena istri saya lebih banyak merasakan daripada saya. Dia yang sangat berjuang ya untuk itu, dan kalkulatornya kalkulator Tuhan gitu loh, bukan kalkulator manusia. Kenapa saya ceritakan ini Bapak Ibu? Karena kita bicara tentang fokus masa depan kita. Kita berfokus bukan pada masa lalu. Kalau saya berpikir tentang masa lalu, waduh,
repot Bapak Ibu. Apalagi masa kini. Ya, masa kini yang menurut saya itu berat. Ya. Dengan kuliah Feby, dengan cicilan mobil pada saat itu tuh benar-benar di luar kalkulator manusia. Ya. Kalau kita suruh melakukan hal yang sama pada saat ini mungkin nggak bisa, nggak dapat Bapak Ibu. Ya, cuma satu hal Bapak Ibu, kita mau belajar untuk fokus kepada Tuhan. Kita mau hidup, kita mau fokus dalam Tuhan. Fokus pada masa depan kita, ya, fokus kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ya puji Tuhan, 9 bulan nanti dia akan diwisuda. Puji Tuhan, sebuah kemurahan Tuhan, sebuah kebaikan Tuhan buat Feby bisa lulus. Yang saya bisa adalah melayani Tuhan sebagai ucapan syukur saya. Melayani Tuhan sebagai bentuk terima kasih saya sama Tuhan. Bukan sebagai hal yang menurut saya gimana ya, sesuatu yang karena dipaksa, enggak. Ya. Kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Jangan nengok ke belakang. Ya. Never turn back. Ya. Jangan pernah lihat ke belakang. Apapun, sesulit apapun kita pada saat ini, never turn back. Terkadang kita tuh merasa, kayak dulu lebih enak deh. Dulu kayaknya lebih sejahtera deh. Enggak Bapak Ibu. Ya. Kita mau belajar sama-sama, kita mau fokus ke depan. Bukan masa kini, bukan masa lalu kita. Fokuslah pada masa depan kita, yaitu. Ketika Tuhan panggil kita, kita udah siap. Ketika Tuhan, tujuan kita adalah bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ketika Tuhan ada, manggil kita pun kita sudah siap dan kita pun berpikir ya udah gitu loh. Ya. Kita dalam keadaan kita melayani Tuhan, kita dalam keadaan benar-benar memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Dia. Ya, itu jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita mau belajar 3 hal ini. Ya. Saya berharap dengan renungan singkat saya, ya, kita tuh bisa sama-sama belajar dari istri Lot. Belajar untuk tidak pernah melihat ke belakang. Lihatlah selalu ke depan. Oke? Boleh? Saya pengen nyanyi satu lagu, boleh Bapak Ibu? Boleh gak? Tapi dibantu sama singer-singer yang ciwi-ciwi yang suaranya merdu sekali ya dengan WL. Boleh ya? Aduh, karena saya gak bisa nyanyi nih. Boleh lah ya, kapan-kapan sih jadi WL ya Cifon ya. Tapi singernya kok Koakin katanya, Koakin siap tuh Koakin. Mana Koakin? Koakin, Tony gitu ya. Boleh? Kok Yos boleh minta satu lagu gak? Kau hiasi hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita tuh, hidup kita tuh udah seperti apa ya, sangat dihiasi dengan sesuatu sama Tuhan. Kita tuh benar-benar hidup kita tuh sangat baik gitu ya, dengan kemurahan Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan gitu ya. Oleh sebab itu kita mau tetap fokus sama Tuhan. Kita mau tetap fokus pada apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mohon bantuannya ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Saat ini semua
Lagu ini mengingatkan kita, kalau kita ada, itu karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan buat hidup kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap fokus pada satu titik, yaitu pada Tuhan. Karena kita gak tahu apa yang terjadi pada masa depan kita. Tapi satu hal yang kita tahu, ketika kita berfokus sama Tuhan, ketika kita bersyukur sama Tuhan untuk hari ini, maka masa depan kita itu kan tetap fokus sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap fokus pada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagi, Aku Ada Saat Ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kami ada semua karena kemurahan-Mu. Kami ada Tuhan karena kasih-Mu atas kami Tuhan. Kami mau hidup Tuhan untuk benaran firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Roh-Mu yang ada, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyempurnakan firman pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu yang kudus Tuhan tidak terbatas Tuhan. Engkau yang akan menyempurnakan segala sesuatunya Tuhan, pada setiap hati, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap fokus pada Engkau. Ajar kami Tuhan tetap fokus Tuhan. Ajar kami untuk tidak menengok ke belakang Tuhan. Untuk tidak melihat apa yang ada di belakang kami dulu. Tidak berfokus pada masa kini Tuhan. Dengan setiap segala kesusahan dan sedih yang ada Tuhan. Tapi kami mau berfokus Tuhan pada Engkau. Kami berfokus Tuhan akan masa depan kami dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Biarkan Tuhan saja Tuhan yang terus bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami telah bersyukur dan berdoa yang kita percaya kita akan. Amin. Masih Pak Gulas. Terima kasih Pak Agus Liang sudah membawa firman di hari ini, sangat memberkati kita semua. Saya percaya bahwa kita semua di dalam tempat ini terberkati. Ada amin? Amin. Kepada Pak Pendeta dipersilakan. Jadi terima kasih ya buat Pak Agus Baginda kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Artinya apa yang disampaikan oleh Agus ini bukan merupakan suatu profetik ya tentang masa depan. Kalau kita berbicara tentang masa lalu ada resiko tapi nggak produktif. Masa kini banyak lagi resiko tapi nggak produktif. Tapi kalau masa depan ada tantangan, ada pengorbanan tapi tetap produktif. Jadi kita benar-benar mau benar-benar ke masa depan. Masa depan itu kita menerima perubahan. Kalau masa lalu dan masa kini kita nyaman, gak mau dengan perubahan. Dan perubahan itu perlu dengan tantangan. Selama 3 tahun kita di tempat ini, berarti hari ini menjadi titik awal kita mau ada perubahan. Artinya kita jangan segini-gini aja, bantu saya untuk kita menuai jiwa-jiwa di luar sana. Belum pernah selama 3 tahun saya mohon kepada Bapak Ibu sekarang titik ini. Pas bertepatan dengan khotbah tentang masa depan. Jadi masa depan kita gak segini aja,
tapi akan bertambah bukan dengan saya saja, tapi kerjasama dari teman-teman yang ada di tempat ini. Jangan takut dengan perubahan, jangan takut dengan pengorbanan, jangan takut dengan kekurangan, karena masa depan itu produktif bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Agus ya, kita sama-sama ya majukan komunitas kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Inilah kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak masa depan-Mu Tuhan. Karena kami, saat kami ada bersama dengan Engkau, Engkau sudah menyediakan masa depan kami. Oleh sebab itu, tangan kami terangkat kepadamu, hati kami terangkat kepadamu, dan pikiran kami serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu. Memang di depan itu banyak tantangan, bahkan tantangan yang sangat menyesakan. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau, kami boleh mampu melakukannya dan meraih masa depan kami oleh karena kasih dan penyertaan-Mu ada selalu bersama dengan kami. Memang banyak tantangan, memang banyak penghalang, memang banyak hal-hal yang mungkin ada yang membuat kami sepertinya tidak bisa dan berani melangkah. Tapi saat kami melangkah, kami percaya Engkau memang ada bersama dengan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu tertanam di dalam kehidupan kami, dan sehingga kami semua yang hadir di tempat ini menjadi bagian daripada masa depan komunitas Iktus di tempat ini. Kami mohon itu Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang dari sorga itu membakar hati dan semangat kami untuk kami meraih jiwa-jiwa demi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan pikiranmu, dan marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tak berkesudahan.